Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya David Kusin di channel David Podcast. Gimana kabarnya? Baik-baik aja setelah kemarin membahas tentang makna keluarga. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Karena makin lama makin kesini pandemi makin naik. Tapi ya kita berdoa yang baik-baik supaya pandemi juga selesai dan semuanya berjalan dengan normal lagi. Amin. Oke, hari ini gue akan membahas apa? Hari ini gue akan membahas tentang sahabat. Wow, sahabat. Mungkin teman-teman pasti punya sahabat yang terbaik lah dalam hidup kalian. Sampai sekarang masih kontek-kontekan ataupun tidak kontek-kontekan. Tapi ya, walaupun kita semakin sibuk, tapi usahain kontek-kontekan lah terhadap mereka. Oke, di sini gue pengen bertanya sih, makna dari sahabat menurut kalian tuh seperti apa? Mungkin orang tuh berteman kan beda-beda ya, nggak mungkin sama. Jadi gue pengen tahu tuh makna sahabat itu bagi temen-temen tuh bagaimana sih? Atau bedanya itu seperti apa? Gue pengen tahu aja. Mungkin kalian bisa kolom komentar atau kalian bisa renung sendiri. Oke, tapi ada orang nanya, arti sahabat menurut lu sendiri gimana? Di sini seperti biasa gue akan menjabarkan menurut media ya. Kalau menurut media adalah sahabat adalah istilah menggambarkan perilaku kerjasama dalam atau untuk saling menolong antara dua atau lebih tentang sosial atau orang lain. Itu menurut media. Kalau menurut gue sih ya seperti biasa, pandangan gue berbeda dari internet pastinya lah. Kalau menurut gue ya sahabat itu bagaikan saudara sih. Wah, kenapa bisa bilang begitu? Tahu nggak sih karakteristik saudara itu seperti apa? Kalau karakteristik saudara yang benar-benar mengerti diri lo, dia mengerti semua kelemahan lo dan selalu akan menasihati lo kapanpun dimanapun. Tuh sahabat. Tapi kenapa gue bisa saudara? Karena mirip. Sahabat itu sama saudara menurut gue mirip. Ketika lo punya masalah, mereka akan selalu ada. Ketika mereka tahu kita sedih, mereka akan ada. Mereka bakal kayak, lu kenapa Fit? Wah, lu kenapa? Bisa? Lo kok bisa? Pasti begitu. Walaupun terkadang mereka bercandanya koplak. Jadi ingat masa-masa yang muda yang menyenangkan ya. Kalau membahas tentang sahabat ya. Oke. Kalau gue itu menurut gue pribadi ya, tapi punya orang beda-beda. Kadang ada sahabat yang nyebelin, kadang ada sahabat yang nyenengin, kadang ada sahabat yang kayak sok selengean. Itu sih udah saya alamin ya. Tapi kalau misalnya yang teman-teman yang benar-benar mengerti atau sahabat yang benar-benar ngerti tentang diri lu, ingatlah, jangan sia-siain sahabat seperti itu gitu kalau menurut gue ya. Tapi tetap aja sih kadang sahabat kita sia-siain gitu. Jadi kayak kita dimin mungkin lama keluar dari topik, kayak keluar dari pembicaraan, keluar dari apapun itulah ya. Oke, gue pengen bercerita tentang sahabat gue nih. Tepatnya kebanyakan gue bersahabat itu dari semenjak gue SMP ya. Sahabat pertama gue tuh sebenarnya kecil, tapi yang sahabat menurut gue have fun sampai sekarang itu SMP. Kenapa gue bilang SMP? Karena begini, pertama kali gue kenal sahabat gue nih, pertama tuh musuh-musuhan, kita nggak tahu ini siapa mas. Ingat banget tuh pas SMP gue pindah sekolahan, perkenalan siswa kelas 7 bang. Masih bocah-bocahnya itu ya, kenalan, masing orang kenalan. Gue yang baru pertama kali pindah ke sekolah itu, gue kayak what? Ini sekolahnya swasta sih juga, kayak sifatnya rada-rada song semua sih. What. Tapi ada satu kejadian
ketika sudah kenalan kan, semuanya kenalan, gue jadi orang pendiam gitu di sekolah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu gue gitu. Jadi kayak apaan sih ya, duduknya ada yang duduk di sebelah gue cowok, lu siapa? Terus gue jawab, gue terus nanyain begitu, lu siapa? Dan kayak orang kayak menilai gue kayak songong banget. Di situ gue kayak merasakan kayak, oh, gue nggak bakal dapat sahabat di SMP, gue nggak pernah sahabat. Tapi pas kelas 7, setelah beberapa bulan kita menjalani sekolah di kelas 7, itu udah rombak tempat duduknya, men. Seriusan, jadi cewek cowok semuanya. Pertama gue dapet cewek, gue lupa namanya siapa, udah lama juga ya, itu gue bikin nangis, gue inget banget, gue lupa namanya siapa ya, lupa banget gue. Dia gue bikin nangis dan satu kelas ngomongin gue inget banget. Akhirnya dirombak lagi jadi cewek cowok. Akhirnya gue duduk sama yang namanya sahabat gue sekarang cewek, namanya Jennifer. Sahabat gue cewek namanya Jennifer. Awal mulanya tuh gue kayak cewek lagi gue harus duduk bareng sama cewek, nyebelin anjir. Pikiran gue kan gitu kan, kayak apaan sih belin. Makin lama gue dengan Jennifer akhirnya deket dalam arti pertemanan dulu, gue langsung sahabat. Dan akhirnya lama gue kenal sama Delbert, sahabat gue. Satu lagi dengan Parama sama Alexander, inget banget gue. Pertama musuh-musuhan sih, karena banyak tuh ya cowok yang suka sama Jennifer. Gue kan cuma kayak orang kayak bodoh amat lah ya, sama cewek juga kadang bodoh amat. Tapi banyak yang cemburu, karena saking dekatnya gue dengan Jennifer kan, sebagai sahabat kan. Cuma banyak yang cemburu. Pada akhirnya musuh-musuhan ke gue kayak apaan sih bocah. Kesel banget gue waktu SMP, banget gue kesel banget gitu rasanya. Akhirnya gue coba dapet temen si Alexander doang ya. Alexander makan di toilet, semuanya di toilet. Itu sahabat yang bener-bener kedua ya, sahabat kedua gue ya. Bercanda mulu, makan di toilet, kalau bawa bekal bagi-bagi. Aduh, masa-masa yang menyebalkan masa SMP gitu. Terus pas kita naik ke kelas 8 kan udah bebas tuh tempat duduknya, tapi tetep lah gue ngajak Jennifer buat duduk bareng. Karena ya gue sama Jennifer ya emang udah biasa, udah kayak di kelas 7 udah kayak bercanda, udah kayak pas pelajaran kita nanya-nanya ini apa sih. Apalagi dulu tuh ada di sekolah gue namanya bahasa Mandarin, gue paling jelek di pelajaran bahasa Mandarin. Orang-orang dapat 80, 60 ya, gue 40 men, 40, 30, bahasa gue jeblok banget. Makanya gue lebih main bahasa Inggris, gue dapat 60, 70, 80 di bahasa Mandarin 40-an kan. Tapi syukur sih gue diajarin sama Jennifer bahasa Mandarin gini, walaupun tetap aja gue dapat 40, 30. Tapi ya gue bersyukur sih. Nah pas di kelas 8 kan yang gue diajarin bahasa Mandarin sama dia, banyak yang cemburu. Dia juga jadian sama Delbert ya kalau nggak salah di kelas 8 itu. Enggak, di kelas 7 nya jadi sama Delbert. Makanya si Delbert musuhan sama gue karena gue terlalu dekat sama Jennifer. Ya menurut gue bocah sih, memang bocah. Terus pas di kelas 8 ini sahabat gue ini pada bertengkar. Jadi sahabat gue nama satu lagi Parama bertengkar sama Delbert tuh. Ingat banget ya, bersama Parama bertengkar. Akhirnya pecah dong. Terus gue sama si Alex juga bersahabat tuh, pecah juga gara-gara banyak perdebatan kan. Akhirnya gue berteman dengan Parama, Alexander berteman sama si Delbert. Ini awal mula sahabat gue bener-bener kacau. Gimana gue ngerti sahabat, gimana gue mulai bersahabat itu kan bener-bener kacau sih. Jadi pas kelas 8an deh, pada kacau. Akhirnya gue sama Parama deket, terus bikin lagu. Gak bikin lagu sih,
kayak main-main instrumen lagu aja, instrumen lagu, sering-sering main lagu. Gue sama Jennifer makin deket aja kayak sahabat. Jadi pandangan orang ke Jennifer, gue tuh kayak sahabat gue yang cewek ini, gue tuh kayak pacaran gitu sama dia. Gue bilang gue tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Bagi gue ya dia sahabat gue ada anggap kayak to be like kakak gue gitu, my sister gitu. Lebih tepatnya seperti itu sih. Tapi orang menganggapnya lu kayak pacaran. Menurut gue ya kita namanya deket. Kalau misalnya bilang cemburu, ya cemburu aja bilang. Nah gue kan gak deket-deket lagi, gue kayak menjaga jarak nanti. Tapi sahabatku tidak, dia menyembunyikan perasaannya. Sudah, gue bilang ya sudah lah. Namanya juga dulu masa-masa SMP, masa baca bocah. Akhirnya pas pertengahan kelas 8 kalau nggak salah, semester sebelum menjelang semester 2, kita berempat baikan. Karena ada satu masalah gitu, kayak temen-temennya sahabat gue yang cewek ini, Jennifer ini, punya masalah ke David. Gue kayak oh shit man, gue kayak oh shit man, this happened, what happened, gue kayak panikan sendiri. Yang pertama kena imbasnya gue, karena pas kalau nggak salah dia punya masalah dengan pasangannya. Dan beberapa barang ini punya masalah, mereka berdua ribut, jadi teman-temannya yang Jennifer ini pada ngelabrak Delbert gue kayak apa sangkut pautnya dengan gue ya. Nah dia saking somplaknya akhirnya gue sama berempat sahabat, dan dia break juga lagi break ya, kita ejek-ejekan dari belakang antara cewek dengan cowok. Itu Jennifer tuh orang begini loh, namanya juga jadi mantan sementara loh bahasanya. Sahabat gue jadi kayak sahabat terkoplak gitu mereka berempat. Sama lambat laun akhirnya kita deket. Dan waktu itu iya gue inget banget, Parama udah jadian. Jadi kita kalau nggak salah gue dengan Delbert juga lagi break. Waktu itu gue juga lagi punya hubungan tapi lagi break. Jadi kita berdua sama-sama jomblo. Tapi Alek sama si Parama punya pasangan. Ya kita sayang aja kan. Ya jomblo. Ya Delbert punya pasangan. Buangin duit, parah banget loh. Udah jadi pas kita balikan, gue sama Delbert punya pasangan lagi, dan mereka berdua jomblo. Ya punya pasangan, nggak apa-apa udah nggak jomblo kayak jadi ejek-ejekan kan. Punya sahabat koplak gitu tuh, ejek-ejekan, sembraut loh jadinya. Gue kayak ketawa aja. SMP bener-bener apa ya, sahabatnya terbaik gue tuh SMP, bener-bener apa ya, cerita uniknya banyak. Gue kayak apaan sih nih orang gitu loh. Kocak sih mereka, bener-bener kocak. Jadi pas di kelas 9 gue tetap duduk bareng Jennifer lagi, karena dari kelas sampai kelas 9 gue selalu duduk bareng Jennifer. Udah pas awal semester juga udah punya masalah, gue duduk sama Jennifer udah kayak biasa. Sampai kelas 9, dan di kelas 9 gue kan tipe orang yang buat onar dulu ya, onar sampai pernah mau di DO pas SMP banget. Mau di DO gue pas SMP, bukan main. Karena sahabat gue nulis yang aneh-aneh di kertas. Ya akhirnya dipanggil orang tua, hampir mau DO tapi nggak jadi DO karena udah mau menjelang UN kan. Melanjutkan dan akhirnya sebelum masuk UN juga gue sama Jennifer juga santai-santai aja sih. Banyak kenangan yang gue buat sih sama dia sebagai sahabat. Jadi sebelum perpisahan itu dengan sahabat-sahabat gue itu apa ya, gue nggak ada kasih kesan apa ya, kesan baik lah. Berkata gue sama sahabat-sahabat itu ketika gue pindah ya pindah. Jadi gue gak nyampein gue pindah loh besok, enggak. Gue sama Jennifer gak ngomong kalau gue pindah ke sekolah dari swasta ke negeri.
gue nggak pindah, gue nggak ngomong kalau gue pindah, itu pindah sekolah. Nah terus pas gue pindah banyak yang nanya, ini nomor telepon David yang mana ya, ini yang nomor ini yang mana ya. Terus kayak gue kayak gue makanya gue off-offin, gue tidak mau sangkut paut dengan Instagram, gue menghilang dulu, gue pengen mengenal dunia gue di sekolah ya. Tapi pas kalau nggak salah gue dipanggil sama sekolahan buat jadi MC ya, gue masih ingat banget itu tahun 2016. Dan gue ketemu mereka lagi berempat, mereka cerita, oh gini loh, oh Jennifer udah pindah ya, oh iya begini ya, oh sini begini ya, oh sini begini ya. Jadi ketika tahun 2016 gue balik ke sekolah gue karena harus gue jadi MC, kita semua kayak lebih lega gitu. Enggak, tahun 2016 ya 15-an, no Septemberan kita jadi MC, kita dapat penghargaan UN terbaik di sekolah di Korea menjadi UN terbaik gitu. Jadi pas buat SMP-nya pas tahun 2016 masih communication, dan dimana gua dengan Parama dengan Alek masih komunikasi sih, karena sempet telepon juga, Fit datang ke acara ini, gue bilang gue datang, gue bayar. Akhirnya Parama juga datang, bayar, kita sama-sama have fun, pulang-pulang kita ke bakso lapangan, malah cerita yang satu kita pesen bakmi yang satu Ale malah campur doang, kocak sih. Dia bilang campur pakai kecap bagus nggak? Gila nih sahabatku goblok. Bilang, weh mana ya, lu coba aja. Terus di bakso Senayan kita bercanda-bercandaan, kita sering lempar yang pedes-pedes, kita saling lempar gitu loh. Itu malah menurut gue have fun tersendiri sih itu. Dan akhirnya sekarang sahabat-sahabat gue agak susah dihubungin karena mereka juga sibuk, gue juga sibuk. Tapi sekarang gue bisa ngobungin Jennifer balik setelah sekian lama gitu ya. Tahun 2018 gue bisa ngomongin dia, berarti 2 tahun yang lalu ya. Iya 2 tahun yang lalu, pas bulan-bulan Septemberan Desemberan gue coba berhasil ngubungin Jennifer. Terus tahun 2018an juga gue berhasil ngubungin Parama. Itu berkat bantuan sahabat gue juga namanya Thomas ya, sahabat dari kecil itu. Bantuan Thomas, Fit ada begini sahabat lo, oh iya gue baru tahu. Sekarang pun kita pun saling berkomunikasi gitu. Sekarang sahabat-sahabat gue kayak gue, Jennifer, Parama berkomunikasi, ngobrol, hai apa kabar semuanya, gini, sering communication. Terus kalau Delbert Parama sekarang Delbert Alek lagi sibuk, jadi agak sedikit susah untuk dihubungin. Tapi gue tetap menghargai mereka adalah sahabat terbaik gue di dalam hidup gue, sahabat yang benar-benar mengerti arti kata sakit hati apa segala macam, kesedihan, bahagia bisa bahagia bareng, sedih bisa sedih bareng gitu. Makanya kan sahabat tuh menurut gue sih seperti itu ya, bener-bener memiliki sahabat yang memiliki sahabat yang paling hebat yang gak pernah gue temuin. Walaupun sahabat gue mereka ini unik, tapi menurut gue mereka adalah yang the best dari semua teman-teman. Makanya gue bilang sahabat itu sebagaikan saudara. Walaupun gue punya sahabat itu sekitar 9, dan walaupun udah ada satu yang meninggal sih, mungkin sudah ada satu yang meninggal, dan seperti biasa lah gue mau memberikan penghormatan ke makamnya gitu. Itu bukan sahabat SMP ya, teman sahabat lain. Jadi gue juga punya sahabat lain. Itu pas kecilnya gue punya 2 orang sahabat, namanya Siri dengan Sandy. Dan Sandy meninggal di tahun 2017 karena punya komplikasi jantung. Mereka juga sahabat terbaik gue, bener-bener paling terbaik dan tergokil sih mereka. Terus lagi Thomas yang sekarang masih hidup dan berkuliah di luar kota. Gue menghargai mereka semua. Bagi gue tuh mereka adalah sahabat yang bener-bener wow, bagus.
perfect lah, sahabat yang terperfect lah bagi diri gue sendiri lah. Karena sekarang tuh susah nyari sahabat yang benar-benar mengerti diri lu, mengerti tentang arti kebahagiaan lu, mengerti tentang kesedihan lu. Itu susah banget, lakuin itu susah banget. Nah begitulah cerita tentang sahabat gua yang bisa gue ceritain lah, walaupun agak aneh sih. Jujur, mereka benar-benar sahabat terhebat, sahabat tersetia. Mereka selalu ada gitu. Mereka selalu ada ketika gue lagi benar-benar butuh tempat buat curhat. Mereka bakal selalu ada gitu. Oke, untuk kali ini gue dapat pertanyaan nih dari beberapa teman gue, selalu nanya, Fit, cara menjaga persahabatan yang baik tuh gimana sih? Cara menjaga persahabatan yang baik ya, kita nggak perlu ada isinya. Tapi ketika sahabat lu mengerti tentang diri lu, mereka akan datang ketika lu sedih. Tanpa lu cerita, mereka akan menceritakan kesedihan mereka. Lu bakal tahu kesedihan mereka. Entah tiba-tiba dia buat status Instagram, lu tanya, lu kenapa? Orang pada ngejauh ketika kita lagi sedih, tapi kita lagi senang orang pada ngedekat. Makanya gue suka sahabat yang benar-benar ngerti diri kita masing-masing itu ngerti. Semoga itu nggak usah ada setiap waktu lu harus ada, nggak usah. Tapi adalah ketika mereka lagi sedih itu, karena kan penggambaran sahabat itu seperti itu. Jadi nggak mungkin dong kita asal ngomong doang. Itu yang pengalaman gue rasain ya, karena gue merasakan sahabat itu seperti itu gitu. Nggak mungkin dong kita memaksakan sahabat kita harus ada setiap waktu, nggak usah. Tapi sahabat itu lebih pada prefer cerminan diri kita gitu loh. Kayak gue bilang, bagi gue ya sahabat saudara. Jadi ketika lu punya sahabat yang terbaik dalam hidup lu, jangan pernah sia-siain, atau lu bakal nyesel. Karena tidak ada orang yang di samping lu. Seriusan, lu bakal nyesel karena tidak ada orang yang di samping lu. Tetap, walaupun nggak setiap waktu ada, tetap chat-chatan, tetap kasih kabaran ke sahabat lu, tetap kasih kabarin aja seperti biasa. Cuman jangan pernah putus kontak. Kayak gue putus kontak sama sahabatku sekitar 3 tahunan, 4 tahunan gue putus kontak lah. Ya 3 tahun 4 tahun gue putus kontak sama sahabat-sahabat gue, karena bisa kontak-kontaknya tahun 2018, tahun 2019 ya, 2019 itu. Untuk teman-teman yang bertanya, terus ada lagi satu, sahabat yang ideal. Sebenarnya sahabat yang ideal itu tidak ada, itu tergantung kita sendiri. Sahabat mau seperti apa? Ada sahabat yang serius banget, ada keberanian sahabatku serius banget ini, sampai keringat dingin gitu. Punya sahabat serius banget. Ada yang bercanda mulu, ada yang kayak semangatin, ada yang kayak to be lifted. Ada pertanyaan satu lagi tentang sahabat yang ideal itu gimana? Itu tergantung masing-masing orang sih, karena nggak bisa semuanya orang itu menilai dari satu sisi gitu loh. Kalau misalnya nih contoh, sahabat yang ideal itu sahabat yang ideal itu menurut lo tuh yang ceria, yes. Bukan semua orang berpikir sahabat tuh harus ceria, enggak. Ada sahabat yang kayak serius. Gue punya sahabat yang serius banget sampai gue keringat dingin hadapinnya. Ada yang sering bercanda, ada yang sering kayak ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh tiap hari. Tipe-tipe sahabat beda-beda. Yang kalau misalnya bilang sahabat idealis gimana, itu masing-masing orang balik lagi, bukan dari bukan dari kemauan kita gitu loh. Terserah sih, terserah, itu balik lagi, terserah kepada masing-masing orang. Oke, sebelum gue menutup podcast kali ini ya, tumben gue cuma 20 menitan ya, 25 menit ya gue podcast kali ini. Oke, sebelum gue menutup
Oke, sekali ini gue punya satu quote, satu nasihat untuk teman-teman semua. Jadi quote ini adalah mungkin dari saya. Jadi gue akan membacakan sebuah quote dari diri gue sendiri. Ini nih, seorang yang kepadaku dan mengerti tentang diriku tidak akan pernah pergi dan melakukan sesuatu negatif pada diriku di saat hanya orang menjauh dari diriku. Maksudnya gimana nih quote ini? Seorang yang ada pada diriku, mengerti tentang diriku, tidak akan pernah pergi melakukan sesuatu yang negatif pada diriku di saat banyak orang yang menjauh. Jadi orang menjauh tapi sahabat tidak pernah menjauh. Itulah yang menandakan sahabat sih. Terus untuk nasihatnya itu, jangan pernah putus kontak, tetap pada prinsip persahabatan kalian, jangan sampai tiba-tiba putus kontak kalian balikan sahabat gitu. Nggak, jangan sampai putus kontak lah intinya. Minimal bisa kasih kabar itu lebih baik dibandingkan kalian menghilang terus balik lagi. Itu karena sahabat sih, itu pergi saat dibutuhkan, datangnya saat butuh doang. Itu bukan sahabat gitu. Oke, itu aja yang mungkin pada podcast kali ini. Untuk next podcast akan lebih menarik lagi, dan jangan lupa jaga kesehatan semuanya karena lagi pandemi. Jadi tetap menjalin aktivitas seperti biasa juga, jangan sampai stres di rumah juga. Walaupun ada yang masih WFA ya, masih ada WFA, semoga semuanya membaik ke depannya, amin. Oke, untuk kali ini podcast kali ini selesai, dan untuk selanjutnya akan diinfokan lagi podcast apa yang akan dibahas ya. Kalian bisa komen juga, kalian bisa kasih sharing pendapat tentang sahabat juga, terserah bebas. Oke, terima kasih telah mendengar podcast ini, and see you next podcast. Bye bye.